Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Ecotech. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa sedikit tentang Ecotech. Ecotech awalnya diciptakan oleh Dr. Andrew Marsh pada tahun 2008. Penemuan software ini dilatar belakangi karena keprihatinan atas proses desain yang tidak efektif. Dengan adanya Ecotech, diharapkan performa bangunan dapat dipertimbangkan lebih awal pada tahapan konseptual ketimbang di akhir proses desain, sehingga dapat lebih menghemat waktu dan uang. Ecotech merupakan software analisa bangunan yang paling inovatif saat ini, yang mengintegrasikan permodelan 3D dengan berbagai analisa dan simulasi performa bangunan. Berbagai fitur analisa dan simulasi diaplikasikan secara interaktif. Setiap perubahan pada desain secara interaktif akan terbaca dampaknya. Analisa dan simulasi yang terkait dengan bioklimatik mencakup analisa termal dan pencahayaan. Untuk menentukan temperatur internal dan beban panas, Ecotech mengadaptasi Chartered Institute of Building Service Engineers atau disingkat CIBSE Admittance Method. Admittance Method merupakan metode simplifikasi yang sangat cepat dikalkulasikan dan dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah besar informasi yang sangat berguna dalam proses desain. Metode ini telah digunakan secara luas di berbagai belahan dunia dan telah teruji sebagai alat bantu desain yang sangat bermanfaat untuk tujuan desain. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan tahap penjelasan pengenalan dari Ecotech. Ini adalah cara untuk menginstal aplikasi Ecotech. Caranya kita matikan dulu di Windows Security. Kita buka di virus dan threat protection. Lalu kita real time protectionnya kita matikan. Ya. Lalu kita close saja. Berikutnya kita ekstrak filenya. Ya, setelah diekstrak kita buka. Lalu cari yang berisi tulisan install, lalu setup. Setupnya sebesar 53 MB ya. Lalu kita next. Setelah itu kita klik yang paling di atas saja, yang berisi tulisan Autodesk Ecotech Ecoman. Kita next langsung. Berikutnya akan seperti ini. Kita accept agreement. Kita next lagi. Lalu di sini kita tuliskan nama. Nama ini kita tuliskan bebas. Ini adalah cara installnya. Di sini kita melihat produknya. Kita di sini tulis namanya Adi saja. Lalu nama panggilan Adi juga. Ini Indonesia. Lalu di sini kita dapat produk serialnya. Kita copy saja dari sini. Yang pertama ada 400. Kita paste di sini. Lalu yang ini juga kita copy. Lalu kita paste lagi. Lalu di sini di notepad sudah ada produk key-nya, kita copy lagi. Kita paste lagi. Langsung kita next. Langsung kita next lagi, kita next lagi. Next. Kita install. Ya, kita tunggu instalasinya berjalan. Sebelumnya instalasi ini saya download dari Google. Kita bisa langsung saja searching di Google instalasi dari Ecotech. Ya, setelah sudah selesai kita klik
finish. Baik, ini adalah gambaran setelah kita selesai menginstal Ecotech. Ini bisa kita close saja, lalu kita cari tempat instalasinya. Kita buka data C, lalu kita buka program file 6. Kita langsung cari, nah, Autodesk, kita buka Ecotech Analysis. Di sini sudah terinstall. Agar shortcut ada di desktop, kita bisa langsung klik kanan pada Ecotech, send to desktop. Setelah itu kita buka. Kita matikan dulu wifi-nya. Setelah itu kita gunakan yang di bawah. Kita next. Kita activate. Nah, di sini kita I have an klik yang di bawah pokoknya. Kita masukkan kode dari instalasi Ecotech-nya. Ini kode aktivasi yang ada di sini. Langsung saja kita klik, kita buka, klik mempatch, lalu oke. Kita buka file Ecotech yang tadi, lalu kita copy request kodenya, kita paste di sini, lalu kita generate. Nah, setelah itu akan muncul kode. Setelah itu kita klik mempatch, akan muncul seperti ini, sukses. Kita tinggal copy kodenya, lalu kita paste di sini, lalu kita next. Nah, langsung kita finish. Setelah itu kita buka lagi Ecotech-nya, klik pada help, kita lihat produk lisensinya. Nah, sekarang produk lisensinya sudah berjalan. Kita close saja. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Ecotech. Pertama kita buka dulu aplikasi Ecotech. Beginilah tampilan dari Ecotech. Tampilan awal dari Ecotech akan berisi grid ya, beberapa peta-peta seperti. Lalu yang kita lakukan adalah membuka SketchUp. Ini adalah SketchUp dari tugas das teman saya yang sudah kami pilih bersama. Seperti inilah tampilannya. Lalu berikutnya kita klik pada file, kita export 3D model, lalu kita save nama Ecotech 1. Kita format filenya pakai DXF, lalu klik OK. Lalu kita buka lagi Ecotech, kita klik pada bagian file, lalu kita klik pada import 3D CAD geometry. Kita pilih filenya, kita pilih ke tempat file yang tadi kita simpan, lalu kita klik open. Nah, beginilah tampilannya setelah kita klik open. Terlihat tampilan dari tugas das kita sebelumnya. Kita ganti objek skillnya dengan 1. Di sini kita pakai dengan unitnya milimeter ya. Kita tunggu dulu loadingnya. Ya, beginilah hasil dari tampilan setelah kita ekspor file yang tadi. Beginilah ya, kan terlihat garis-garis yang banyak. Lalu kita klik view, kita klik front. Beginilah tampak depan dari tugas tersebut. Lalu kita klik perspektif, seperti inilah hasilnya. Lalu kita klik pada visualize. Nah, akan terlihat tampak bangunan, akan tetapi hanya dengan warna abu-abu. Lalu di sebelah kanan ada beberapa tools, ada zone management, material assignment, display setting, visualization setting, shadow setting, analysis grid, raise and particles, script and wizard, object transformation, export manager. Lalu kita klik pada shadow setting untuk daily sun path. Ya, di sini kita akan melihat
jalur matahari yang panjang hari yang akan dilalui pada bangunan ini. Seperti inilah tampilannya. Lalu kita klik pada display shadows. Nah, beginilah tampilan bayangan pada matahari pada saat letak matahari berada seperti di gambar. Ini kita settingnya jam 12 tanggal 1 bulan April. Dan di sini ada zona. Kita menggunakan zonanya di Bali ya. Sekarang kita ganti ke Juni. Kita ganti tanggalnya ke tanggal 8 ya, tanggal 6. Seperti inilah tampilannya, dan kita bisa menggantinya terus sesuai keinginan kita. Misalkan kita ingin tanggal 9 ya, beginilah tampak bayangan dari tanggal 9 pada bulan Juni ya, beginilah. Ini ada bayangan, ada juga seperti lingkaran yang berisi derajat yang melambangkan letak posisi matahari dan juga bayangannya. Kita juga bisa mengganti matahari dengan cara mengkliknya, lalu akan otomatis jamnya juga terganti. Kita bisa melihat ya, seperti ini. Ketika kita menggeser matahari, jamnya pun akan berganti dan bayangannya pun juga ikut akan berganti. Klik pada show solar rays, show range ya. Ini show shadow range ini berarti bayangan pada satu hari full. Ini adalah bayangan dari bangunan kita pada satu hari full. Akan terlihat bayangannya di arah mana saja. Lalu kita klik pada project, site locationnya ini sudah kita atur. Di sini kita bisa langsung klik pada bagian map. Lalu seperti inilah tampilannya. Sebelumnya saya sudah memilih Bali. Seperti inilah tampilannya. Kita juga bisa memilih tempat-tempat lain seperti Australia, Singapura ya, entah dimanapun bisa seperti ini. Kita sebelumnya cara saya adalah dengan membuka Google Map, lalu kita mencari letak spesifik pada Google, lalu seperti inilah mengisi letaknya dengan spesifik. Bisa kita ketik di sini, kita bisa mengetiknya seperti ini ya. Lalu di longitude-nya juga kita ganti. Seperti inilah tampilannya. Kita akan otomatis mendapatkan daerah yang kita inginkan jika kita mengetiknya secara spesifik seperti itu. Sebelumnya saya mencarinya di time zone map. Kita cari pada Google. Seperti inilah cara saya mendapatkannya. Cara mendapatkan tempat spesifik dari site kita. Akan terlihat seperti titik-titik, akan terlihat jam spesifik zona jam kita. Lalu kita ganti zona jamnya ke +8 ya, karena Indonesia time zone-nya atau zona waktunya adalah +8, jadi kita gunakan +8. Ini kita bisa ganti arah mata angin kita sesuai keinginan kita. Kita tinggal menggeser-gesernya, bisa juga kita langsung ketik, lalu kita klik pada bagian visualize. Nah, seperti inilah tampilan berikutnya dari site kita. Bayangan kita akan terlihat seperti itu karena kita sudah mengganti zona waktunya sebelumnya. Ya, beginilah tampilan dari site kita setelah kita mengganti zona waktunya. Dapat dilihat bayangannya pun ikut berubah. Lalu kita klik pada bagian project, kita ganti lagi, kita ganti ke 0, lalu kita klik pada visualize. Beginilah tampak dari bayangan bangunan kita setelah sinar matahari pada jam tersebut. Ya, kita ganti lagi menjadi jam 7.15, lalu kita ganti lagi 7.45. Seperti inilah bayangan pada bulan Juni tanggal 9 dan jam tersebut. Kita ganti lagi ke jam 8. Kita bisa klik pada bagian display shadows ya. Seperti ini bayangan dari bangunan kita pada jam-jam tersebut. Lalu kita kembalikan lagi seperti awal. Nah, agar terlihat seperti ini, lalu kita klik pada visualization setting. Berikutnya kita akan potong bangunannya dengan cara cut section plane-nya, lalu lihat dengan cara view plane. Seperti inilah jika kita memotong bangunan tersebut. Kita bisa lihat dari perspektifnya atau juga dari ya seperti ini. Karena kita sudah mengeset lokasinya dengan benar, kita selanjutnya akan klik pada 3D editor, lalu tampilannya akan seperti ini, kembali seperti awal ya.
Kita klik pada grid setting, kita grid management, kita oke saja. Lalu auto fit grid to object, kita bisa memilihnya di within. Kita lihat seperti inilah tampilannya setelah kita menggunakannya dengan grid setting di analisis gridnya ya. Seperti inilah akan terlihat warna-warna. Kita lihat dari plan, kita bisa mengganti auto fit gridnya ke around 3D atau 3D airflow juga bisa. Kita akan pilih within saja, lalu kita calculate, kita klik pada lightning analysis untuk mengukur pencahayaan alami. Kita next saja langsung, kita next lagi, lalu akan terlihat seperti ini. Ada natural light levels, daylight factor and level, high precision, average windows, ada CIE overcast sky dan 8500 lux. Lalu kita klik OK. Kita tunggu dulu loadingnya ya. Setelah loadingnya selesai akan tampak seperti ini. Akan ada beberapa jenis warna. Kita bisa lihat pengukurannya melalui di samping di kanan atas. Kuning, yang kuning-kuning ini berarti terkena cahaya matahari full, sedangkan yang biru berarti sama sekali tidak terkena pencahayaan alami. Ya, setelah loadingnya selesai, kita bisa melihat tampilan gambarnya akan jadi seperti ini. Akan ada beberapa warna, dan di kanan atas sudah ada pengukuran dari pencahayaan alami tersebut, dimana yang berwarna kuning melambangkan bahwa pada site ini yang berwarna kuning terkena pencahayaan matahari alami sepanjang hari, dan begitu juga seterusnya hingga ke yang berwarna biru, di mana yang berwarna biru melambangkan bahwa pada bagian tersebut cahaya matahari tidak akan sampai ke sana, atau pada lambang yang berwarna biru tidak terkena cahaya matahari sepanjang hari. Environment merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa klimatologi suatu perkotaan, desain bangunan, arsitektur dan perencanaan lingkungan dari segi atmosfer, permukaan, sistem suhu dan vegetasinya. Dalam perannya, Environment mampu menampilkan model prognostik yang didasarkan pada hukum dinamika fluida dan termodinamika. Kegunaan dalam penggunaan Environment dapat memudahkan seseorang arsitek dalam mengukur dan menganalisa klimatologi suatu perkotaan, desain bangunan, arsitektur dan perencanaan dari segi atmosfer, permukaan, sistem suhu, dan vegetasi. Baik, kali ini kita akan menjelaskan cara untuk menginstal aplikasi Environment. Kita cari saja langsung di Google, kita ketik Environment. Nah, setelah itu ada yang muncul paling atas, kita klik yang paling atas. Lalu rubah menjadi info. Setelah itu kita klik pada download. Kita download yang paling atas ya. Lalu kita klik continue. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita klik linknya. Nah, dan downloadnya akan dimulai. Setelah itu kita tunggu downloadnya. Setelah download selesai, kita akan langsung buka. Nah, setelah selesai kita langsung buka saja. Setelah itu kita run. Lalu akan muncul seperti ini. Kita accept agreement yang paling atas. Lalu kita next lagi. Ini file tempat instalasinya. Kita next, kita langsung install. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita langsung finish. Baik, kali ini kita akan membuka tentang Environment. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Lalu kita klik pada data and setting, manage project and workspace. Lalu
kita buat project baru. Ini yang lama bisa kita delete saja. Lalu kita create new project. Kita beri nama proyek baru kita. Tutorial. Project description-nya juga tutorial. Langsung kita register folder as project. Kita langsung taruh di mana kita ingin menaruh foldernya. Kita replace saja. Kita yes, kita done. Ya, kita langsung buka lagi nvmat-nya. Kita klik yang space. Di sini kita bisa membuat simulasi 3D dari bangunan yang akan kita gunakan sebagai patokan. Tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu kita klik pada edit setting. Kita karena menggunakan daerah Denpasar, kita ketik Denpasar. Lalu kita find location. Kita klik lagi, kita cari Denpasar. Lalu kita search. Denpasar, kita select. Lalu model geometri di sini kita pakai 20 untuk X, Y-nya 20 dan Z-nya 10. Ini kita centang, kita ganti 10, 20 dan 10. Lalu kita apply change to existing area. Kita ganti lagi. Kita edit setting, create new. Kita edit setting. Kita find location. Dan search with Google. Nah, kita sudah dapat lokasinya. Lalu kita digitalize. Kita buka di stop ya. Di sini kita ada foto dari Google Earth. Sekarang kita pakai elemennya 8 meter. Kita langsung blok saja. Kita tambahkan vegetasi berupa tanaman rumput agar gambar kita di simulasi tidak menjadi monoton. Lalu kita tambahkan juga pohon. Lalu kita buka 3D view-nya. Nah, seperti inilah hasilnya setelah kita ikuti langkah-langkah tadi. Inilah hasil bangunannya. Lalu kita cari di sini material kaca. Lalu kita taruh di sini. Oh, ini ternyata ini salah. Sekarang kita delete dulu. Jadinya akan seperti ini. Kita anggap saja bangunan ini memiliki 2 kaca. Kita berikan 2 kaca. Ini bangunannya agak terpotong sedikit. Lalu digitalize, di model baru kita save dulu modelnya. Kita cari folder tempat kita menyimpan tadi. Kita beri nama tutorial baru. Lalu kita save. Setelah itu kita buka lagi nvmat headquarter, kita buka nvguide. Lalu kita cari file tadi, ini tutorial baru. Kita run project manager. Kita buka tutorial baru. Lalu kita new. Di sini kita bisa mengganti tanggal. Kita pakai tanggal sekarang saja. Jamnya juga kita bisa ganti. Kita mengganti nama dari tutorialnya dulu. Tutorial baru. Di sini kita menggunakan simulasinya sepanjang 24 jam ya. Lalu kita next. Kita cari tutorial ya. Nama pendeknya tutorial 1 next ya. Kita next, lalu kita beginner. Karena di sini klaim yang kita inginkan adalah panas, jadi kita klik hot. Kita edit.
Kita next. Lalu di sini ada wind. Ini ada arah mata angin juga. Lalu kita next. Kita next lagi. Kita save only and start simulation later. Kita simpan filenya ke tempat tadi. Kita save. Lalu kita finish. Berikutnya kita langsung ke Biomed. Kita cari lagi file yang tadi. Ya, setelah itu kita tunggu sebentar. Ya, akan jadi seperti ini. Lalu kita klik pada Leonardo. Lalu ini kita naikkan sedikit agar kelihatan. File kita akan jadi seperti ini ya. Seperti ini file kita. Kita buka file yang tadi. Tampilan file kita akan jadi seperti ini. Lalu kita klik yang paling atas. Nah, di sini akan ada beberapa data-data. Kita klik pada 2D map. Di sini kita bisa mengganti kecepatan angin. Maksudnya temperatur angin. Lalu di sini kita memakai kecepatan anginnya meter per second. Lalu position of view plane-nya kita ganti ke 2. Ya, beginilah jadinya. Lalu kita ekstrak 2D. Nah, setelah itu beginilah tampilan akhirnya dari penggunaan Nvmap. Sekian dari saya, terima kasih.